Dunia kita andai kata diambil oleh orang lain, itu sebenarnya adalah simpanan abadi kita di Al-Qantarah, besok kita tagih. Ya, di hadapan Allah kita akan bermasalah, kita akan menuntut dia di hadapan Allah. Kalau kita mati terbunuh, alhamdulillah sudah ada yang menanggung dosa-dosa kita, dan akan ada orang yang mentransfer pahala ibadahnya untuk kita di hari kiamat. Pada hari kiamat nggak ada kesempatan lagi untuk beribadah kan, tapi kita bisa peroleh ibadah tanpa melakukannya, karena ada orang yang mentransfernya kepada kita, yaitu orang-orang yang pernah menzalimi kita pada darah kita, harta kita, keluarga kita, atau kehormatan kita. Apa yang perlu kita khawatirkan jemaah? Kata para ulama, andai kata kita mati kelaparan, kita nggak berdosa dan tidak berbahaya. Yang bahaya itu kita mati su'ul khatimah, mati bukan di atas tauhid, mati bukan di atas sunnah, mati bukan di atas ketaatan. Ini yang bahaya. Nah, karena Nabi menyatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sa'd bin Sa'ad Sa'di radhiyallahu anhu. Dan Allah menyebutkan keutamaan orang yang mati di atas husnul khatimah. Mati dan dia masih istiqamah di atas agama Allah. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Bahwa orang-orang yang menyatakan Allah adalah Rabbnya, menjalankan konsekuensinya, dan mereka istiqamah di atas itu, turun malaikat-malaikat Allah dari langit kepada mereka. Kata para ulama tafsir, maksudnya adalah ketika dia dicabut nyawanya. Malaikat maut sudah ada di sisinya, dia sudah melihat malaikat maut di sisinya ingin mencabut nyawanya. Turun malaikat-malaikat khusus dari langit menghibur dia, menemani dia yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dengan berkata kepadanya, "Kamu tidak usah takut terhadap apa yang akan terjadi. Engkau tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Dan bergembiralah engkau dengan syurga yang pernah dijanjikan untukmu. Ketika di dunia kamilah wali-wali Allah untukmu, dan setelah kematian pun kami juga akan menjadi wali-wali Allah untukmu." Adakah kerugian jemaah? Tidak ada kerugian. Jadi apa yang kita khawatirkan? Dunia kita cari atau tidak, pasti dapat. Walaupun kita harus melakukan sebab, karena Nabi telah menyatakan tidak ada yang mati di dunia ini kecuali rezekinya sudah sempurna. Kalau rezeki dia belum dikonsumsi secara keseluruhan, pasti dia nggak akan mati. Tidaklah mati seseorang, kata Nabi, melainkan rezeki dia sudah diberikan sempurna. Dia telah mengkonsumsi, telah mengambil seluruh jatahnya. Kalau belum, dia pasti belum mati. Itu kaidah dalam agama. Dari hadis Nabi SAW. Jangan terlalu lemah iman kita. Janganlah kita bermental kerupuk. Ya. Baru baca berita aja udah kena stroke. Ya. Ini bagaimana masa depan anak saya, bagaimana sekolah anak, bagaimana. Ini orang-orang yang bermental kerupuk namanya ini. Nggak punya iman sedikit pun. Kurang percaya sama janji Allah dan Rasulnya. Lupa sama akhirat. Terlalu rendah cita-citanya.